Oke, nomor 1, cermati teks berikut. Oke, yang satunya ada jika kita makan petai, makan kerupuk. Jika kita ingin pandai, rajin-rajinlah membaca buku. Oke, yang nomor 2-nya, siapa menggemari silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita. Lalu ada 3, janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat, segeralah engkau bertaubat agar selamat dunia akhirat. Nomor 4-nya, barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya yang beroleh berkat. Oke. Nah, pertanyaannya adalah puisi yang termasuk gurindam ditandai dengan nomor A1 dan 2, B2 dan 3, B1 dan 3, C2 dan 3, dan D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah D, ya, yaitu 2 dan 4. Jadi, siapakah menggemari silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita. Lalu, barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya yang beroleh berkat. Itu disebut dengan gurindam. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu gurindam. Gurindam adalah puisi Melayu lama yang terdiri dari 2 larik atau baris, ya. Ini terdiri dari 2 baris atau larik. Memiliki irama akhir yang sama katanya. Ini ada sengketa dan cita-cita, ya, sesuai, ya, dan zakat dan berkat. Dan satu kesatuan utuh. Oke. Itu, ya. Jadi sesuai, ya, pengertian gurindam dan ciri-ciri gurindam, ya, yaitu nomor 2 dan 3. 2 dan 4, ya, sedangkan 1 dan 3 ini adalah merupakan pantun. Karena dia ada sampiran dan isi, ya. Dan ber-4 baris. Itu makanya pantun, ya. Yang 1, 3 ini. Yang benar adalah D, ya, gurindam adalah D. Cermati teks berikut. 1, burung dara jatuh dari sarangnya. 2, ikan lele tak punya sisik. 3, jika kau tulus mencintainya, jagalah dia dengan baik. Larik isi pada pantun tersebut ditandai nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 1. Oke, maka jawaban yang benar adalah C, ya, itu nomor 3 dan 4. Jadi larik isi pada pantun tersebut ditandai nomor 3 dan 4. Ya, burung dara jatuh di sarangnya, ikan lele tak punya sisik. Ini disebut dengan sampiran. Lalu nomor 3 dan 4, jika kau tulus mencintainya, jagalah dia dengan baik. Ini merupakan larik isi, ya. Itu makanya jawabannya C, 3 dan 4. Teks satunya adalah mangga muda jatuh ke tanah, dimakan semut dan juga kodok. Bagaimana tawa tak pecah, melihat gigi palsu jatuh ke mangkok. Itu teks satunya. Lalu ada teks 2-nya, yaitu janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat, segeralah engkau bertaubat agar selamat dunia akhirat. Nah, perbedaan kedua puisi rakyat tersebut adalah A, teks satunya menggunakan kata-kata lugas, teks 2-nya menggunakan kata-kata kias. B, teks satunya terdapat sampiran dan isi, teks 2-nya hanya terdapat isi. C, yaitu teks 1 bersajak A dan teks 2-nya bersajak AB. D, teks satunya berisi pengetahuan dan teks 2-nya berisi nasihat. Ya. Jadi perbedaan kedua puisi rakyat tersebut adalah jawabannya B, yaitu terdapat B, ya, teks 1 terdapat sampiran dan isi, dan teks 2-nya hanya terdapat isi. Oke, kita lihat, ya, ini dia. Mangga muda jatuh ke tanah, di mana semut juga dimakan semut dan juga kodok. Ini merupakan sampiran. Bagaimana tawa tak pecah, melihat gigi palsu jatuh ke mangkok. Ini merupakan isi. Lalu teks 2-nya, janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat, segeralah engkau bertaubat agar selamat dunia akhirat. Ini hanya isi, ya, sesuai dengan jawabannya yang B. Teks 2 hanya terdapat isi. Lanjut nomor 3, nomor 4, ya. Lelah diri mengikuti syahwat, jalani hidup semakin berat.
Jiwa semakin tak terawat, kian hari hati pun berkarat. Kata berirama pada syair tersebut adalah A. Lelah mengikuti hidup syahwat, B. Kian semakin berkarat berat, D. Jalani semakin terawat hati, D. Syahwat berat terawat berkarat. Jawaban yang benar adalah D. Itu syahwat berat terawat dan berkarat. Oke, kata berirama pada syair tersebut adalah syahwat berat terawat dan berkarat. Sama-sama ad ya, jawabannya D. Lelah diri mengikuti syahwat, jalani hidup semakin berat, jiwa semakin tak terawat, kian hari hati pun berkarat. Oke, makna kata bergaris bawah pada syair tersebut adalah kata berkarat. Jadi makna kata berkarat pada syair tersebut adalah A. Tak terkendali, B. Baik hati, C. Mudah tersentuh, dan D. Menjadi lulu. Oke, jawaban yang benar adalah tak terkendali. Jadi berkarat artinya tak terkendali ya. Jawabannya A. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Oke, nomor 3-nya, tiap hari rajinlah kau belajar, pastilah kau menjadi cerdas. Nah, pernyataan tepat sesuai dengan struktur makna antara larik pantun tersebut adalah A. Larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak ada hubungan makna. B. Larik 1 dan 2 memiliki hubungan pertentangan. C. Larik 3 dan 4 mengungkapkan sebuah permohonan. D. Larik 4 dan 1 merupakan kalimat majmuk. Jawaban yang benar adalah A, yaitu larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak ada hubungan makna ya. Karena 1 dan 2 ini hanya sampiran dan 3, 4 ini adalah isi. Makanya tidak ada hubungan makna. Jawabannya A. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Tiap hari rajinlah kau belajar, pastilah kau menjadi cerdas. Nah, kalimat berisi ajakan pada syair tersebut terdapat pada larik bernomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah C, itu nomor 3. Itu tiap hari rajinlah kau belajar. Jadi kalimat berisi ajakan pada syair tersebut terdapat pada larik bernomor 3, yaitu tiap hari rajinlah kau belajar. Jadi kita diajak untuk berajin belajar. Itu maksudnya ya. Lanjut. Oke, ini untuk soal nomor 8 dan 9. Judulnya adalah Singa dan Seekor Tikus. Oke, mari kita baca. Ini ada paragraf 1 ya, nomor 1-nya. Seekor singa sedang tidur dengan lelap di dalam hutan. Dengan kepalanya yang besar bersandar pada telapak kakinya. Lalu seekor tikus kecil secara tidak sengaja berjalan di dekatnya, dan setelah tikus itu sadar bahwa dia berjalan di depan seekor singa yang tertidur. Lalu sang tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan cepat. Tetapi karena ketakutan, sang tikus malah berlari di atas hidung sang singa yang sedang tidur. Oke. Coba dibaca ini lebih baik ya, bagian satunya. Atau di pause dan baca lebih baik. Oke, lanjut. Nah, ini yang bagian keduanya. Lalu sang singa menjadi terbangun dan dengan sangat marah menangkap makhluk kecil itu dengan cakarnya yang sangat besar. Ampuni saya, kata sang tikus. Tolong lepaskan saya dan suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu. Namun singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan dapat membantunya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya singa tersebut melepaskan tikus kecil itu. Suatu hari, ketika sang singa mengintai mangsanya di dalam hutan, sang singa tertangkap oleh jala yang ditebarkan oleh pemburu. Nah, karena tidak dapat membebaskan diri sendiri, sang singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan.
Saat itu sang tikus pernah dilepaskannya. Saat itu sang tikus yang pernah dilepaskannya mendengarkan auman itu dan dengan cepat menuju ke arah di mana sang singa terjerat pada jala. Nah, sang tikus kemudian menemukan sang singa yang meronta-ronta berusaha membebaskan diri dari jala yang menjeratnya. Itu ya. Coba di pause dan dibaca ini baik-baik sebelum kita masuk pada halaman selanjutnya. Kita lanjut pada bagian nomor 3 dan 4. Sang tikus kemudian berlari ke tali besar yang menahan jala tersebut. Dia lalu menggigit tali tersebut sampai putus ya, hingga akhirnya sang singa dapat dibebaskan. Nah, lalu 4. Kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu, kata sang tikus ya. Sekarang kamu lihat bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat juga menolong seekor singa. Itu yang keempatnya. Nah, itu ya. Kita lanjut masuk pada soalnya. 8. Tahap komplikasi pada kutipan fabel tersebut ditandai nomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah B, itu komplikasi pada kutipan fabel tersebut ditandai nomor 2. Ya, sebelum kita membahasnya, tentu kita mengetahui apa itu fabel. Fabel adalah yaitu cerita dongeng tentang binatang maupun tumbuhan yang bisa bertingkah laku layaknya manusia. Dalam cerita fabel biasanya memuat pesan moral yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pembaca atau pendengar. Itu ya. Jadi, dan struktur dari fabel ini terdapat 4, yaitu adalah pertama orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan 4 koda. Di sini ditanya adalah tahapan komplikasi ya pada kutipan fabel. Komplikasi itu merupakan bagian yang menceritakan awal terjadinya konflik antar tokoh. Ya, itu makanya bagian 2 ya. Kita lihat. Nah, ini dia bagian 2. Yang mana ditanya tadi kan komplikasi nomor berapa ya? Jawabannya adalah B ya, nomor 2. Ini nomor 2. Yang mana komplikasi itu adalah bagian yang menceritakan awal terjadinya konflik antar tokoh. Jadi awal terjadinya konflik antar tokoh di sini ya. Nah, di sini sang singa menjadi terbangun dengan sangat marah. Dengan sangat marah menangkap makhluk kecil. Ya, itu dengan cakaran yang sangat besar. Tikus maksudnya. Lalu si tikus ini berkata, "Ampuni saya," kata si tikus. "Tolong lepaskan saya dan suatu saat nanti saya akan membalas kebaikanmu." Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan dapat membantunya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya singa tersebut melepaskan tikus kecil itu. Nah, suatu hari ketika sang singa mengintai mangsanya di dalam hutan, sang singa tertangkap oleh jala yang ditebarkan oleh pemburu. Karena tidak dapat membebaskan dirinya, sang singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan. Saat itu sang tikus pernah dilepaskannya mendengar auman itu dan dengan cepat menuju ke arah di mana sang singa terjerat pada jala. Lalu sang tikus kemudian menemukan sang singa yang meronta-ronta berusaha membebaskan diri dari jala yang menjeratnya. Jadi paragraf ini adalah paragraf komplikasi karena merupakan bagian dari menceritakan awal terjadinya konflik antar si tokoh singa dan si tikus. Nah, di sini ya penulis mulai menceritakan kejadian penting yang menjadi penyebab konflik antar tokoh. Ya, komplikasi diawali dengan munculnya masalah hingga masalah memuncak mencapai klimaks. Ya, di sini ya. Nah, di mana awalnya itu si tikus ini si singa ini marah kepada tikus ya karena telah mengganggu tidurnya. Lalu dia memohon si tikus ini untuk dilepaskan dan berjanji akan melepaskannya suatu hari nanti. Tapi singa ini meremehkan si tikus ya. Mana mungkin ya si tikus ini menolongnya.
gitu ya. Lalu pada suatu saat si singa ini dia apa? Terdekat jala dan ternyata dia mengaum dan terdengar oleh si tikus ini. Lalu tikus ini menolong. Ya, di situ disebutkan komplikasi. Oke. Itu maka jawabannya yang tadi adalah nomor 2 ya. Oke. Tahapan koda pada kutipan fabel tersebut ditandai nomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah D ya, 4. Oke. Koda, apa itu koda? Koda adalah bagian yang terakhir adalah koda ya. Bagian ini berisi tentang pengubahan tokoh atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Atau pelajaran, kita ulangi lagi ya, itu pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut atau pesan moralnya apa. Oke, itu disebut koda. Dan biasanya itu berada di paling akhir. Makanya isinya nomor 4 D. Kita lihat, ini dia nomor 4. Nih. 4 ya. Kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu. Kata sang tikus, sekarang kamu lihat bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat juga menolong seekor singa. Jadi, kodanya itu adalah, atau pesan moralnya, jangan kita meremehkan sesuatu yang kecil, atau jangan kita meremehkan suatu tikus yang kecil, karena walaupun kecil dia bisa menolong si singa ya. Sekarang kamu lihat bahwa walaupun seekor tikus ini kecil, dia juga dapat menolong seekor singa. Jadi kita tidak boleh meremehkan makhluk yang lain walaupun dia kecil. Ya, itu maksudnya. Itu makanya jawabannya yang tadi yaitu kodanya terdapat nomor 4 D. Ya, nomor 4 ini. Cermati teks berikut. Oke. 1. Mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Lalu ada Nuri bersama sahabat-sahabatnya bernyanyi riang. Nomor 2. Sementara katak putih bertepuk tangan dengan ceria. Nomor 3. Sudah terkenal di seluruh hutan bahwa si Nuri dan si katak putih bersahabat karib. 4. Saling menopang dan saling menolong dalam suka dan duka. Nah, cuplikan cerita fabel tersebut menunjukkan peristiwa pada siang hari. Nah, kalimat yang berisi latar waktu siang hari ditandai nomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah A, yaitu 1 ya. Kita lihat, sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Nuri bersama sahabatnya bernyanyi riang. Ya, di sini kita lihat mentari menampakkan diri dengan senyumnya terindah. Jadi di sini berarti itu mentari menampakkan diri, berarti menerangkan bahwa ini adalah siang hari. Itu maksudnya ya. Lanjut. Nah, di sini cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12 ya. Teks satunya yaitu, pada satu hari saat Fintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. Hai Tufi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu? Pinta Fintu. Hai Fintu, ini makananmu dan tetap makananku. Oke, sana cari makanan yang lain, tolak si Tufi ini. Baiklah, Fintu menunduk dan berlalu. Oke, itu teks 1 ya. Teks 2-nya yaitu, di musim panas yang hangat dan cerah. Oke, di musim panas yang hangat dan cerah, sedikit menggoda belalang untuk memainkan biola kesayangan sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap harinya itulah yang dilakukan belalang. Ia tidak terpikir untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja atau bersiap untuk mengumpulkan bekal musim dingin. Oke. Coba dibaca ya baik-baik teks 1 dan teks 2 ini sebelum kita masuk ke soalnya. Oke. Lanjut. Nah, perbedaan pengembangan watak tokoh pada kedua cuplikan fabel tersebut adalah watak tokoh diketahui melalui
A. Teks 1 dari deskripsi visi tokoh. Teks 2-nya dialog tokoh dengan diri sendiri. B. Itu teks 1 dari kegiatan tokoh dan teks 2-nya deskripsi fisik tokoh. Yang C. Dialog tokoh, teks 1-nya dialog tokoh dengan diri sendiri, lalu teks 2-nya dialog dengan tokoh lain. Lalu ada C. D, yaitu teks 1-nya dialog dengan tokoh lain, ada teks 2-nya kegiatan tokoh. Jadi jawaban yang benar adalah D ya, jawabannya itu adalah D. Itu adalah teks 1 diketahui dengan dialog dengan tokoh lain, sedangkan teks 2 diketahui dengan kegiatan tokoh. Jadi watak tokoh dari teks 1 diketahui dari dialog dengan tokoh lain, dan teks 2-nya watak tokohnya diketahui dengan kegiatan tokoh. Oke, kita lihat. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini teks 1 ini watak tokohnya diketahui dialog dengan tokoh lain, karena di sini terdapat dialog ya antara si Tufi dan Pintu tentang meminta sedikit ya makanan. Lalu si Tufi ini menolak. Ya, di situ karakternya itu pelit ya, diketahui diketahui bahwa pelit ini diketahui dari tokoh dialog antara dengan tokoh lain. Oke, karena dapat dialog. Sedangkan teks 2 ini yaitu tentang kegiatan tokoh. Ya. Dimana kegiatannya yaitu pada hangat dan cerah, sedikit menggoda belalang sambil menggoda belalang untuk memainkan biola kesayangan sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap hari itu yang dilakukan belalang. Ia tidak terpikir untuk melakukan aktivitasnya. Jadi belalang ini malas dia. Itu ya watak tokohnya. Dan tergambar dari kegiatannya. Oke. Itu maka jawabannya adalah teks 1 itu dialog dengan tokoh lain, diketahui watak tokohnya. Lalu teks 2 itu dari kegiatan tokohnya. Lanjut. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua cuplikan fabel tersebut adalah A. Teks 1-nya kalimatnya panjang, membingungkan. Lalu teks 2-nya kalimat singkat dan lugas, jelas ya. Yang B, teks 1-nya menggunakan dialog, lalu teks 2-nya tidak terdapat dialog. C, itu teks 1-nya seluruhnya berupa narasi, lalu teks 2-nya tidak menggunakan narasi. D, yaitu teks 1-nya menggunakan ragam bahasa resmi, sedangkan teks 2-nya menggunakan ragam bahasa percakapan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu teks 1 menggunakan dialog dan teks 2 tidak terdapat dialog. Oke. Jadi penggunaan bahasa pada cuplikan fabel ini adalah teks 1 ini menggunakan dialog ya antara si Tufi dan Pintu, sedangkan teks 2 ini tidak menggunakan dialog, dia hanya menjelaskan narasi. Itu maksudnya. Jadi jawabannya adalah B, yaitu teks 1 menggunakan dialog dan teks 2 tidak terdapat dialog. Itu adalah perbedaan penggunaan bahasa pada cuplikan fabel tersebut. Kita lanjut. 1. Merpati merasa jatah jagungnya lebih sedikit dibandingkan dengan Tekukur. 2. Merpati menganggap pemiliknya sudah tak menyayanginya lagi. 3. Oh, ternyata pemilikku lebih sayang Tekukur, keluh Merpati. 4. Di dalam kandangnya ia selalu murung. Nah, kalimat yang berisi kata seru ditandai nomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah C ya, yaitu kalimat nomor 3. Itu adalah kalimat yang berisi kata seru. Yang mana kata serunya? Ini, ini adalah kata seru ya. Kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang. Misalnya oh, aduh, atau ah, itu merupakan kata seru. Oke. Lanjut nomor 13. 14 ya, maaf. Nah, di sini masih teks yang tadi ya. Kita sudah baca tadi. Di sini pertanyaannya, penulisan kata depan yang salah terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah D, yaitu nomor 4. Jadi penulisan kata depan yang salah terdapat pada kalimat nomor 4, D. Ini ada kata di dalam. Oke, di dalam. Di dalam ini seharusnya dipisah ya.
Di dalam, jangan digabung ya, ini salah. Itu kenapanya penulisan kata depan yang salah terdapat pada nomor 4D, itu pada kata di dalam. Di-nya ini seharusnya dipisah antara di dan dalam. Oke, cermati teks berikut. Nah, rencananya liburan aku akan main ke Indramayu dan berharap kita bisa bermain bersama dengan teman-teman sekelas. Oke. Aku juga sudah kangen masakan ibumu, pindang gamyong. Oh ya, sekian dulu surat dariku. Aku sangat berharap balasan darimu. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, teks tersebut termasuk cuplikan surat pribadi karena A. Berkaitan dengan masalah kedinasan. B. Berkaitan dengan keperluan bersifat resmi. C. Melibatkan instansi tertentu. D. Dituliskan oleh seseorang atau atas nama individu. Jawaban yang benar adalah D, yaitu dituliskan oleh seseorang atas nama individu. Ya, di sini ada kata aku. Liburan aku, rencananya liburan aku akan main ke Indramayu. Lihat ada kata aku ya. Jadi tulis oleh seseorang atas nama individu ya, bukan instansi atau kedinasan, bukan ya. Di sini aku akan main ke Indramayu. Dari surat dariku ya, dariku ini adalah seorang individu. Oke. Itu makanya disebut dengan cuplikan surat pribadi. Kepada YTH atau yang terhormat, kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu. Dengan hormat, kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, SMP Wira Lodra menyelenggarakan lomba futsal tingkat SD se-Kabupaten Indramayu. Nah, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada titik-titik. Oke. Teks tersebut termasuk cuplikan surat dinas karena A. Berkaitan dengan masalah kedinasan. B. Berkaitan dengan keperluan yang bersifat pribadi. C. Menggunakan bahasa yang akrab. D. Ditulis oleh seorang atas nama individu. Jawaban yang benar adalah A, yaitu berkaitan dengan masalah kedinasan. Ya, teks tersebut termasuk cuplikan surat dinas karena berkaitan dengan masalah kedinasan. Seperti ini ya. Kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, SMP Wira Lodra menyerahkan lomba futsal tingkat SD se-Kabupaten Indramayu. Oke, lalu ada sini kepala dinas, ini adalah masalah kedinasan. Oke, itu jawabannya adalah A. Cermati penulisan alamat tujuan surat berikut. 1. YTH-nya huruf besar ya, Ibu Kepala Sekolah SMP Wira Lodra di Indramayu. 2. YTH, Y-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil, H-nya huruf kecil, Kepala Sekolah SMP Wira Lodra di Indramayu. 3. YTH, Y-nya huruf besar, TH-nya huruf kecil, Ibu Kepala SMP Wira Lodra di Indramayu. Lalu di sini ada 4 ya, Y hurufnya huruf besar, T-nya huruf kecil, H hurufnya kecil, titik, Kepala SMP Wira Lodra di Indramayu. Nah, penulisan alamat tujuan surat yang tepat ditandai nomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah D, yaitu 4. Ya, jadi benar seperti ini ya. Penulisan alamat tujuan surat. Y-nya huruf besar, T, H huruf kecil, titik, spasi, Kepala SMP Wira Lodra, di bawahnya Indramayu, D-nya huruf kecil, di Indramayu. I-nya huruf besar. Oke, jawabannya D. Cermati teks berikut. Akhir tahun ini Nanda tidak bisa pulang, Bu. Hal ini disebabkan ada proyek di Kalimantan. Oke. Lalu nomor 3-nya, Nanda mohon maaf tidak bisa menemani ibu pergi berlibur ke rumah nenek di Sukabumi. Tapi ibu sangat khawatir. 5. Setelah proyek ini, Nanda akan mendapatkan cuti panjang. Kata keterangan tempat pada cuplikan surat tersebut ditandai nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, dan D4 dan 5. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 2 dan 3. Jadi kata keterangan tempat pada cuplikan surat tersebut ditandai nomor 2 dan 3 ya.
Yaitu hal ini disebabkan ada proyek di Kalimantan. Kalimantan ini adalah tempat keterangan tempat. Lalu ada 3. Nanda mohon maaf tidak bisa menemani ibu pergi berliburan ke rumah nenek di Sukabumi. Sukabumi ini adalah kata keterangan tempat. Oke. Maka jawabannya B. Lanjut. Cermati kalimat-kalimat berikut ini. Mohon doa ayah dan ibu agar aku bisa lulus dengan predikat yang memuaskan. Itu 1. 2. Bu Vivi, cita-cita saya menjadi pendidik sudah terwujud, yaitu menjadi guru di SMP Wiralodra. 3. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, saya menyampaikan terima kasih. 4. Sahabatku yang baik, semua yang saya miliki sekarang ini tidak lepas dari bantuan dan doamu. Okay. Kalimat yang berisi kata bersinonim ditandai nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 2. Oke, kenapa 2? Kita lihat Bu Vivi, cita-cita saya menjadi pendidik sudah terwujud, yaitu menjadi guru di SMP Wiralodra. Oke, kita lihat kata pendidik. Pendidik dengan guru itu adalah sinonim. Jadi sinonim pendidik itu guru. Guru dan guru adalah sinonimnya pendidik. Pendidik adalah sinonimnya atau persamaannya itu adalah guru. Ya, B jawabannya. Satu, ya, tetapi aku lebih suka naik bendi daripada berjalan kaki sebab aku amat lelah rasanya dan hari amat panas. 2, lihatlah mukamu telah merah sebagai jambu air kena panas matahari. Jawab anak laki-laki itu seakan-akan merengut. 3, benar hari panas tetapi tak mengapa. 4, kau lihat sendiri aku ada membawa payung yang boleh kita pakai bersama-sama. Kalimat yang berisi majas perbandingan, yaitu membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Pada kutipan tersebut ditandai nomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah B, yaitu kalimat yang nomor 2. Kita lihat. Di sini katanya kalimat yang berisi majas perbandingan. Ya, perbandingan adalah membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Di sini lihatlah mukamu telah merah sebagai jambu air kena panas matahari. Jadi sini telah merah ini dibandingkan dengan jambu air. Jadi seolah-olah seperti jambu air merah mukanya ini. Jadi mukanya ini merah seolah seperti jambu air ya. Mukamu telah merah sebagai jambu air. Makanya jawabannya yang B. Kalimat nomor 2. Oke, ini masih paragraf yang tadi ya, atau paragraf yang tadi kita baca, cuma soalnya berbeda. Hal unik yaitu sesuatu yang saat ini sudah jarang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada kalimat bernomor A1, B2, C3, dan D4. Jawaban yang benar adalah A, itu nomor 1. Jadi hal unik yaitu sesuatu yang saat ini sudah jarang kita temukan katanya. Oke, kita lihat. Ya, tetapi aku lebih suka naik bendi daripada berjalan kaki. Kita lihat bendi. Nah, bendi ini adalah sesuatu yang unik ya, tetapi jarang kita temukan pada saat ini ya. Artinya bendi ini sangat langka dan sudah jarang kita temukan. Makanya jawabannya A, yaitu pada kalimat nomor 1 ya. Bendi yang jarang, kata bendi jarang ini.